Baik kakak-kakak, izin record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kakak-kakak semua. Kebetulan di ruang virtual ini kita masih diberi Allah nikmat yang sangat luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama kakak-kakak di modul 1.6. Baik kakak-kakak, untuk mengawali aktivitas kegiatan kita pada malam hari ini, dimohon kepada salah satu kakak-kakak untuk dapat memimpin doa. Silakan kakak-kakak. Silakan Kak Taufik. Kakak-kakak sekalian, mari sebelum belajar kita berdoa. Mudah-mudahan lancar dari awal hingga akhir dan belajarnya bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Selesai ya Kak? Cukup Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Taufik yang sudah bersedia memimpin doa. Semoga doa kita pada malam hari ini, kebetulan di malam hari Jumat, dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diberikan Allah nikmat yang sangat luar biasa, nikmat sehat ya Kak Taufik ya. Kemudian rekan-rekan semua diberikan kekuatan untuk mengakhiri sampai modul ini selesai di modul 3. Kakak-kakak yang saya hormati, kita lanjut ke slide selanjutnya kakak-kakak. Saya izin stop dulu sebentar. Pastinya lah Pak, makanya dia aplikasinya sama dengan ketika kita aktifkan kameranya langsung dan kamera tidak saya mungkin bisa terlihat jelas Kak. Masih loading ya Kak. Terlihat jelas Kak. Halo kakak-kakak, sudah terlihat? Sudah Kak, sudah. Suara saya jelas Kak? Jelas. Oke, baik kakak-kakak, kita memasuki modul 1.6, yaitu tentang pengembangan perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kita ke slide selanjutnya, kakak. Ini kesepakatan bersama kita kakak-kakak, perlu kita sepakati. Yang pertama, kakak-kakak tetap on cam, menyalakan kamera. Kemudian kakak-kakak tetap mematikan mikrofon jika tidak diperlukan. Kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand jika kakak-kakak ingin bertanya. Kemudian gangguan teknis merupakan hal yang wajar. Kita ke slide selanjutnya kakak-kakak. Tujuan dari sesi kita pada malam ini yaitu capaian umum pada modul ini. Kakak-kakak mampu memahami pembelajaran PJOK yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Selanjutnya kakak-kakak capaian khusus modul pada malam hari ini. Kakak-kakak mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Jadi capaian kita pada malam hari ini, saya ulangi lagi kakak-kakak mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Kita ke slide selanjutnya kakak-kakak. Kakak-kakak dari tujuan sesi kita pada malam hari ini yaitu kakak-kakak dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan menggunakan backward design. Ya. Selanjutnya kakak-kakak agenda sesi kita pada malam hari ini. Yang pertama, kakak-kakak mampu menentukan langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan backward design. Selanjutnya, kakak-kakak menganalisis
kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Jadi nanti kakak-kakak akan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Setiap kelompok nanti akan menganalisis atau membuat perencanaan pembelajaran di dalam kelompoknya tersebut. Jadi kakak-kakak silahkan menggunakan Google Doc ya. Jadi menggunakan Google Doc atau menggunakan Canva dipersilahkan sesuai dengan kemampuan kakak-kakak dan usahakan kakak-kakak bisa share screen di dalam kelompoknya. Jadi teman-teman yang dalam kelompoknya bisa membantu gitu Kak. Jadi kelihatan di dalam kelompok itu aktif. Sepakat ya kakak-kakak ya? Halo kakak-kakak? Ya Kak. Sepakat ya? Oke, lanjut. Oke, saya izin sebentar kakak-kakak ngambil casan sebentar ya Kak. Baik kakak-kakak, kita ke slide selanjutnya. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Pembelajaran 1, perencanaan pembelajaran PJOK. Selanjutnya elaborasi 1 JP ya kakak-kakak yang sudah kakak-kakak kerjakan di dalam LMS, yaitu asinkron. Yang pertama kakak-kakak mengolaborasi. Yang pertama itu langkah-langkah pembelajaran, rumusan tujuan pembelajaran, pendekatan asesmen pembelajaran, kemudian yang keempat pendekatan pembelajaran. Peserta mengunggah RPP modul yang dimiliki yang baru kemudian disusun di LMS. Jadi kakak-kakak di modul lakukan di LMS, kakak-kakak sudah mengunggah RPP? Sudah kakak-kakak? Halo? Sudah. Apakah Kak? RPP kakak-kakak sudah diunggah di modul? Udah, Kak. Sudah Kak. Oke. Sudah. Oke. Selanjutnya 2 JP ini kakak-kakak tatap maya. Saya akan memandu kakak-kakak untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP kakak-kakak ya. Kemudian atau modul ajaib yang kakak-kakak miliki ataupun yang baru disusun, yang diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan-pertanyaan dan kita untuk sebagai pemandu dan refleksi. Kemudian kakak-kakak menjawab 3 pertanyaan kata kunci, melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah di LMS. Selanjutnya kakak-kakak melakukan penguatan dan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar. Jadi kakak-kakak mengupload modul ajar sesuai dengan yang kakak mampu gitu kakak-kakak. Nanti setelah kita melakukan diskusi, kakak-kakak melakukan refleksi tentang modul ajar yang kakak-kakak unggah tadi. Apakah sudah baik atau perlu perbaikan gitu kakak-kakak ya. Kemudian 1 JP asinkronus, kakak-kakak mengembangkan dan memperbaiki RPP modul ajar berdasarkan hasil analisis dan disesuaikan dengan backward design. Selanjutnya kita melakukan refleksi kakak-kakak. Kakak-kakak melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6. Jadi kita nanti ada perubahan mungkin kakak-kakak modul setelah yang kakak-kakak upload dan modul sebelum kakak-kakak melakukan tatap maya ini. Jadi sebelum kakak-kakak tatap maya, modulnya seperti apa dan setelah tatap maya ada perbaikan tidak kayak gitu ya kakak-kakak ya. Kita melakukan refleksi seperti itu. Baik kakak-kakak, kita ke slide selanjutnya. Kakak-kakak bisa isi di kolom chat ya. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk merancang pembelajaran. Apa saja Kak? Silakan di kolom chat. Apa saja komponen utama untuk merancang pembelajaran? 3 kakak-kakak.
Silakan gunakan kolom chat atau bisa langsung resen, Kak. Sebenarnya yang kenyamanan kalau ditanya dulu atau saya tanyakan nanti Pak, saya nggak berani juga, seharusnya boleh ya biar nyaman kan, cuma tadi harus tampakkan kalau di media sudah gitu Pak, jadi dia memang harus datar ke laptop dan media kan untuk bisa Di dalam modul ajar kita itu ada 3 komponen penting. Apa saja kira-kira kakak-kakak? masuk semua kalau mungkin kita yang di bawah masuk semua atau ya jangan saya bisa pokoknya harus tapi nanti kita tanyakan ke panitia jadi masih tolong ya Bapak Ibu di list dan kita tuliskan supaya sudah juga saya ada sebuah orang nggak sama orang jadi kalau sampai besok dia nggak ikut jadi memang gagal. Silakan untuk Kak Yudi untuk membacakan yang sudah di kolom chat, Kak. Ya Kak. Ya, silakan, Kak. Menurut saya itu untuk merancang itu yang pertama itu kurikulum pembelajarannya itu sendiri sama asesmen Kak. Oke. Terima kasih Kak Yudi ya. Selanjutnya Kak Taufik, silakan Kak Taufik. Ada 3 komponen yang harus diutamakan dalam menyusun rencana pembelajaran. Silakan Kak Taufik. Kalau menurut saya yang pertama tujuan pembelajaran yang akan diajarkan, dan yang kedua ketercapaian materi yang disesuaikan dengan kebutuhan, yang ketiga asesmen yang diiringi atau dibarengi dengan evaluasi. Oke. Terima kasih Kak Taufik. Selanjutnya Kak Tri, silakan Kak Tri. Oke, yang pertama itu menetapkan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan asesmen, kemudian merancang konten pembelajaran, kemudian memperhatikan diferensiasi, kemudian mengembangkan sumber belajar, kemudian menyusun langkah-langkah pembelajaran, kemudian menyusun rencana keselamatan. Baca Kak. Satu tadi apa Kak? Tujuan. Satu tujuan, 2 asesmen, menentukan asesmen pembelajaran, 3 merancang konten pembelajaran. Oke. Terima kasih Kak Yudi. Kak siapa tadi? Kak Tri. Oke Kak Tri. Oke, terima kasih Kak Tri, sangat luar biasa. Jadi jawaban kakak-kakak semua sudah diwakili oleh Kak Tri ya. Jadi yang pertama yaitu kita ke slide selanjutnya ya Kak. Benar kata Kak Tri tadi. Yang pertama kalau kita menggunakan backward design ya kakak-kakak, kita merancang yaitu tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan asesmen pembelajaran. Selanjutnya kita melakukan aktivitas pembelajaran.
Lanjut kakak-kakak, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini dia backward design kakak-kakak, yaitu dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Oke, kakak-kakak, kita ke slide selanjutnya. Untuk merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design, berfokus pada tujuan akhir, kebutuhan peserta didik, dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi karena kita menggunakan backward design, jadi asesmen yang kedua itu ada asesmen, yaitu untuk kita melakukan, yaitu berfokus pada tujuan akhir kakak-kakak. Jadi kenapa kita menggunakan backward design? Karena asesmennya ada di atas gitu, ada di bagian keduanya kakak-kakak. Baik kakak-kakak, mari kita bahas tentang backward design dalam suatu proses pembelajaran. Kakak-kakak, dalam elaborasi pada malam hari ini, proses mengajar pada umumnya melibatkan 3 pengambilan keputusan. Suara saya jelas, kakak? Jelas. Jelas, kak. Oke. 3 keputusan yaitu pra pembelajaran, pengambilan keputusan melibatkan pelaksanaan kurikulum, unit, dan pelajaran. Sedangkan pada saat pembelajaran, kakak-kakak mengambil keputusan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan pada pasca pembelajaran, keputusan diambil sebagai dampak dari merefleksikan terhadap dan mengevaluasi proses serta produk pengajaran. Dalam tahap-tahapan proses mengajar ini, perencanaan memiliki posisi yang sangat penting. Sebelum mulai, marilah kita merenung beberapa saat tentang pembelajaran kakak-kakak untuk merancang proses pembelajaran. Dalam 3 hal tersebut, kakak-kakak bagaimana kakak-kakak selama ini merancang pembelajaran? Apakah perencanaan pembelajaran kakak-kakak selama ini sudah implisit menggambarkan tujuan yang mengarahkan capaian pembelajaran? Apakah strategi yang kakak-kakak capai untuk menghantarkan peserta didik sampai pada capaian tersebut? Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kakak-kakak atau disingkat PJOK, pembelajaran yang baik menjadi kunci untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif, bermakna, dan menyenangkan bagi peserta didik. Melalui strategi pembelajaran yang tepat, guru PJOK dapat mengembangkan pembelajaran terpadu, diferensiasi, dan berorientasi pada capaian pembelajaran. Dalam materi ini, kakak-kakak menjelajah bagaimana pendekatan langkah-langkah perencanaan yang dapat diterapkan dalam PJOK. Kakak-kakak akan membahas bagaimana memandukan aspek jasmani, kognitif, sosial, dan emosional dalam pembelajaran, serta pentingnya kolaborasi dengan guru mata pelajaran lain. Selain itu, kita akan mengeksplor penggunaan teknologi evaluasi pembelajaran yang fleksibel dalam perencanaan pembelajaran. Baik kakak-kakak, dalam pengembangan kurikulum dibahas pada modul 1.5 yaitu pengembangan kurikulum PJOK, perencanaan pembelajaran juga melibatkan backward design. Sekedar mengingat kakak-kakak, backward design adalah perencanaan pembelajaran dimulai dari ujung yang akan kita capai, jadi ujungnya, asesmennya ya, yang akan kita capai, memulai. Di dalam hal perencanaan pembelajaran, kakak-kakak menggunakan pendekatan backward design. Akan memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Dengan memahami pendekatan perencanaan pembelajaran, kakak-kakak kita akan mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan mendukung pengembangan komprehensif peserta didik kita ya kakak-kakak. Baik kakak-kakak, langkah-langkah perencanaan pembelajaran yaitu yang pertama kita menentukan tujuan pembelajaran.
Pada tujuan pembelajaran kakak-kakak, tahap ini kita akan menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, spesifik untuk pertemuan dan unit pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku, yaitu sesuai dengan kurikulum Merdeka ya kakak-kakak, sesuai sama sekolah yang kakak-kakak. Jika sudah kurikulum Merdeka, silakan gunakan kurikulum Merdeka. Rumuskan tujuan pembelajaran juga harus memperlibatkan kerangka atas yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat dikaitkan dengan keterampilan gerak fundamental atau spesifik, pemahaman tentang prinsip-prinsip kebugaran jasmani, kerja tim, dan pengambilan keputusan taktik. Untuk mengetahui apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran, kakak-kakak perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut. Baik kakak-kakak, yang B yaitu yang kedua, kita menentukan asesmen pembelajaran. Jadi kalau kita menggunakan B-code design kakak-kakak, yang keduanya adalah kita menentukan asesmen pembelajaran. Selanjutnya kakak-kakak, kita merancang model asesmen untuk menilai apakah peserta didik sudah mencapai tujuan yang akan kita rumus. Asesmen dapat bersifat formatif atau sumatif, sedangkan instrumen dapat berupa tes tertulis, observasi, lembar portofolio, atau penilaian kinerja dalam aktivitas jasmani. Pastikan instrumen evaluasi mencangkup aspek keterampilan pengetahuan, sikap relevan dengan PJOK pada bagian lampiran di modul yang disajikan, sesuai dengan konsep secara umum, dan kakak-kakak akan belajar lebih mendalam tentang asesmen otentik dalam pembelajaran di modul 2.6. Nanti kakak-kakak setelah kita luring, kita akan belajar tentang bagaimana kita menilai anak-anak dengan penilaian asesmen modul otentik ya kakak-kakak. Selanjutnya yang C, kakak-kakak merancang konten pembelajaran. Pada tahap ini kakak-kakak harus sudah memiliki tujuan pembelajaran dan penilaian. Sekarang kakak-kakak merancang aktivitas pembelajaran yang akan membantu peserta didik mencapai tujuan tersebut. Aktivitas ini harus menyenangkan kakak-kakak sesuai dengan perkembangan anak-anak dan tentunya selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Beberapa contoh pembelajaran PJOK adalah contohnya kakak-kakak, permainan tradisional, bela diri, senam, pengetahuan kesehatan, dan aktivitas lainnya yang tentunya relevan dengan pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya kakak-kakak yang D, memperhatikan diferensiasi. Ya, karena kurikulum Merdeka tentunya kita harus memperhatikan diferensiasi. Kalau kita menggunakan diferensiasi artinya kita sudah berpihak kepada peserta didik kakak-kakak. Pertimbangan kebutuhan dan kemampuan peserta didik direncanakan pembelajaran terdiferensiasi dalam pembelajaran. Artinya kakak-kakak menyusun pembelajaran dan aktivitas asesmen yang mengakomodasi gaya belajar, minat belajar, kemudian tingkat keterampilan peserta didik. Perencanaan pembelajaran bersifat interaktif atau bolak-balik. Oleh sebab itu, kakak-kakak menyusun perencanaan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan individu peserta didik. Selanjutnya yang E, kakak-kakak mengembangkan sumber dan fasilitas dan sumber daya yang ada. Jadi kita menggunakan sumber daya yang ada kakak-kakak. Seperti kita belajar pada modul 1.2 kemarin, yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Jadi kalau kakak-kakak lapangan tidak ada, contoh kemarin itu ada salah satu pertanyaan, lapangan saya tidak ada kak, bagaimana untuk membuat video seandainya 30 menit gitu ya kakak-kakak. Kita menggunakan gerak dasar non lokomotor atau lokomotor saya sudah kita buat kakak-kakak video tersebut, karena kita menggunakan asset based thinking kakak-kakak, yaitu memanfaatkan fasilitas sesuai dengan kemampuan sekolah kita masing-masing kakak-kakak. Jadi jangan pernah memaksa kegiatan tersebut harus sesuai dengan sekolah A atau sekolah B, karena sarana dan prasarana di sekolah kita itu sangat berbeda kakak-kakak, sangat jauh berbeda. Kemudian yang F, ya, menyusun langkah-langkah pembelajaran kakak-kakak.
Yang G, kita menyusun rencana keselamatan. Ya, penting sekali kakak-kakak kita menyusun rencana keselamatan anak-anak. Ya kakak-kakak, jangan sampai kita bawa anak-anak itu berenang, tiba-tiba keselamatannya tidak kita utamakan. Sedangkan dalam PJOK ini kakak-kakak rentan dengan aktivitas fisik. Ya kakak-kakak, seperti kita akan melakukan lari sprint. Ya, kita perhatikan dulu lapangannya kakak-kakak. Apakah ada paku, apakah ada tusuk lidi ya, tusuk lidi seperti makanan yang terbuat dari pentol-pentol itu kakak-kakak ya. Biasanya menggunakan tusuk lidi yang sangat tajam itu ya kakak-kakak. Maka kadang-kadang di sekolahan itu saya foto kakak-kakak agar sekolahan itu tidak menggunakan makanan-makanan yang kira-kira berbahaya. Itu berbahaya menurut saya. Berbahaya artinya kadang-kadang anak itu lupa kakak-kakak untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan ketika kita juga tidak terkontrol melihat lapangan begitu luas, sebelum kita bermain, anak-anak saya biasakan untuk mengambil batu atau mengambil barang-barang yang kira-kira berbahaya pada saat anak-anak pembelajaran. Jadi kita utamakan keselamatan anak-anak kakak-kakak. Atau lebih jelasnya kita jika anak-anak menginginkan, kadang-kadang berpikir anak-anak, ketika saya bermain bola, sepatu saya lepas, maka kekuatan lari saya sangat kuat gitu kakak-kakak. Ya, itu pikiran anak-anak ya. Tapi kita memikirkan keselamatan lagi. Dengan anak-anak tidak memakai sepatu, maka kakinya akan terluka. Ya kan? Belum tentu kita kontrol dengan batu kecil, batu kerikil, kemudian ada sejenis jarum pentol atau ada sejenis duri ya kata kakak-kakak ya. Jadi keselamatan anak-anak pada pembelajaran PDOK ini sangat kita utamakan. Selanjutnya nomor 2 kakak-kakak, perumusan tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran kita yang menggunakan aspek yaitu ABCD kakak-kakak. A itu audience, B itu behavior, kemudian C kondisional, kemudian yang D degree. Yang A kakak-kakak unsur yang karena kita menggunakan ABCD, jadi tujuan pembelajaran kakak-kakak harus menggunakan ABCD. Nanti di modul 1.6 kakak-kakak upload modul tersebut, pastikan kakak-kakak tujuan pembelajarannya sudah menggunakan rumusan ABCD, audience, behavior, kemudian kondisional dan degree. Contoh audiens kakak-kakak, unsur yang mengawali rumus tujuan pembelajaran secara standar, ini standar kakak-kakak. Contohnya, peserta didik mampu, itu audiens. Audiensnya siapa kakak-kakak? Itu peserta didik. Atau peserta didik dapat, titik-titik ya. Selanjutnya behavior, peserta didik dapat memukul, menendang, menggiring, mengumpan, menahan serangan, ya. Jadi mengumpan, menendang, menggiring itu bagian dari behavior. Kemudian selanjutnya kakak-kakak ini yang kondisional, yaitu situasi secara keseluruhan dalam kegiatan tersebut. Apakah anak-anak itu secara berpasangan, ataukah kelompok, ataukah di dalam permainan yang sederhana, ya. Nanti kakak-kakak akan membuat RPP di dalam kelompok. Jadi mohon untuk kakak-kakak perhatikan rumusan ABCD ini ya kakak-kakak ya. Selanjutnya yang degree kakak-kakak, contohnya degree ini adalah capaian anak-anak tersebut ya. Contoh anak-anak mampu melakukan lari jarak jauh dengan baik dan benar. Itu kakak ya. Baik dan benar itu adalah bagian dari degree. Cukup jelas ya kakak-kakak di bagian ABCD. Ada yang mau bertanya kakak-kakak kira-kira? Halo kakak-kakak. Ya kak. Cukup jelas ya kak? Oke, kita Jelas, ke ya. slide selanjutnya. Jadi nanti kakak-kakak di dalam grup, di dalam room masing-masing room, nanti kakak-kakak akan dibagi menjadi 3 grup. Nanti kakak-kakak mendesain sebuah media pembelajaran, mendesain sebuah
modul ajar menggunakan backward design, tentunya rumusannya ABCD untuk tujuan pembelajarannya. Oke, lanjut ya kakak, kita ke slide selanjutnya. Ini tujuan pembelajarannya ya, contohnya kakak-kakak ya. Apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Jadi anak-anak kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita itu di akhir pembelajaran anak itu apa yang harus dikuasai dia. Kemudian tujuan pembelajaran jelas dan spesifik. Perlu menerapkan kriteria atau indikator tercapaian tujuan pembelajaran. Ini suatu contoh ya kakak-kakak, kita di fase B. Fase B itu untuk di SD kelas berapa kira-kira kakak? Halo? Halo, 34. kelas 3 dan 4. Oke, kelas 3 dan 4. Baik kakak-kakak, kita ke fase B. Elemen pembelajarannya adalah terampil bergerak. Capaian pembelajarannya kakak-kakak, peserta didik memeragakan ya, mampu memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Kemudian tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Ya, itu jelas ini kakak-kakak bisa difoto atau bisa di screenshot. Kemudian yang nomor 2, ini asesmennya kakak-kakak, perlu dipoto atau di screenshot silahkan. Asesmen, bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, jadi kita harus melakukan asesmen. Jadi dari fase B tadi, terampil bergerak, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian memakai pilihan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Kemudian, haruskah tujuan pembelajaran itu menggunakan pilihan ganda kakak-kakak? Tentu ya. Karena kita PJOK kakak-kakak. Kemudian yang gambar sebelahnya, kita asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerak senam irama. Jadi kita menggunakan rubrik kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita ke slide selanjutnya, yaitu ini aktivitas gerak. Jadi di dalam kita menyusun rancangan tujuan pembelajaran, ada 3 kakak-kakak, yang tadi tujuan pembelajaran, kemudian kita menentukan asesmen pembelajaran, yang terakhir, yang ketiga, kita menentukan aktivitas pembelajaran. Ya kakak-kakak, ini aktivitas pembelajaran. Apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan yang kakak ampu. Baik kakak-kakak, kita ke slide selanjutnya. Ini desain mundur, backward design kakak-kakak. Yang tadi sudah saya jelaskan, kita mulai dengan tujuan pembelajaran, kemudian mengembangkan asesmen pembelajaran. Diingat kakak-kakak, pada saat kakak-kakak menyusun modul asesmen di bagian kedua, ya. Kemudian merancang kegiatan pembelajaran, ini aktivitasnya kakak-kakak. Langkah yang perlu diperhatikan sebelum kita membahas 3 langkah di awal, selanjutnya yaitu yang keempat, tadi yang ketiga ya kakak-kakak, yang keempatnya memperhatikan diferensiasi. Tentunya kita harus memperhatikan diferensiasi. Kemudian yang kelima, mengembangkan sumber belajar. Kemudian fasilitas dan sumber daya lainnya. Yang keenam, menyusun langkah-langkah pembelajaran. Yang ketujuh, merencanakan keselamatan. Baik kakak-kakak, kita mengambil contoh ya kakak-kakak yang kita menggunakan ABCD tadi ya. Selanjutnya saya akan memberikan contoh. Peserta didik mampu berpindah tempat. Peserta didik mampu. Ini A, B, C apa D kakak-kakak? Peserta didik. Saya ulangi ya kakak-kakak.
peserta didik mampu berpindah tempat. Ini tujuan pembelajarannya kakak-kakak. Mari kita analisis dulu. Ini tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu berpindah tempat di dalam lapangan 10 kali 20 meter menggunakan kaki. Setidaknya 3 cara yang berbeda tanpa menyentuh temannya yang lain. Silakan kakak-kakak, yang mana A, yang mana B, yang mana C, dan yang mana D. Halo? Kakak-kakak silakan catat di buku kertas lembarnya. Silakan kakak-kakak. Oh, nggak ada di slide ya, Kak ya? Nggak ada. Oh, Silakan. Peserta didik mampu berpindah tempat di dalam lapangan. Apa nih? Ya. Makasih. Mama. Peserta didik mampu berpindah tempat di dalam lapangan 10 kali 20 meter menggunakan kaki setidaknya 3 cara yang berbeda tanpa menyentuh temannya yang lain. Silakan kakak-kakak, kira-kira dua peserta yang bisa memaparkannya, yang mana yang A, yang B, yang C, dan yang D. Halo, halo kakak-kakak. iya, Kak. Jelas kak? Jelas. Oke, silakan kak. Apa ini, Pak? Jawab, Kak. Ya silakan kak Tri, jawab kak Tri. Opo meneh moyo. Oke. Dari jawaban saya, untuk audiens itu peserta didik dapat atau mampu berpindah tempat. Kemudian untuk behavior itu menggunakan kaki ya kak ya. Oke. Lanjut kak. Kemudian yang condition itu dengan 3 cara ya kak ya. Lanjut. Oke. Kemudian degree-nya itu tanpa menyentuh teman yang lain. Itu aja kak. Makasih kak. Oke, terima kasih Kak Tri, luar biasa. Oke, saya menebalkan ya Kak Tri ya. Yang pertama yaitu audiensnya adalah peserta didik ya Kak Tri. Kemudian berpindah tempatnya adalah behavior. Kondisinya itu lapangan. Lapangan itu kondisi menggunakan kaki ya Kak Tri ya. Kakak-kakak yang lainnya, kemudian degree-nya tanpa menyentuh teman yang lain. Tuh ya kakak-kakak, cukup jelas. Kita ke slide selanjutnya.
Kenapa desain mundur kakak-kakak? Backward design yang pertama memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Kemudian backward design menjadi penerjemah kakak-kakak, tentunya guru PJOK dalam menyusun pembelajaran yang diawali dari tujuan pembelajaran. Jadi ini kita menyusun pembelajaran yang berdiferensiasi menurut saya kakak-kakak ya, karena kita melakukan asesmen awal dulu, asesmen awal pembelajaran, asesmen diagnostik kognitif ya kakak-kakak ya. Kemudian kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Baik kakak-kakak, kita akan menganalisis. Ini kakak-kakak, pertanyaan pertama, apakah apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang sudah kakak-kakak susun, ya? Apa yang kakak harapkan gitu ya? Kemudian bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika telah berhasil untuk mencapainya? Kemudian pertanyaan nomor 3, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak-kakak susun sudah memperhatikan tingkat perkembangan minat kebutuhan peserta didik, kemudian jelaskan jika tidak, kenapa gitu Kak. Kemudian yang keempat, apakah kakak-kakak memaknai ketika menyusun proses perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang kakak-kakak inginkan. Nanti link Padlet akan saya kirim ke chatbox ya Kak. Ini boleh dipoto Kak, boleh di screenshot Kak. Iya silakan. Mohon izin Kak, gimana kalau PPT-nya dikirim aja ke grup Kak? Jadinya kita nggak perlu foto atau screenshot Kak, jadi bisa kita baca-baca juga. Terima kasih Kak. Ini itu Kak, kalau PPT itu dari BGP Kak. Jadi kita ada hak cipta gitu Kak. Jadi kakak-kakak hanya belajar di LMS gitu Kak ya Kak. Oh gitu, ya udah Kak, terima kasih. Nah, siap. Silakan di screenshot aja ini Kak. Oke, Apanya Kak yang di-screenshot Kak? Nggak ada gambar apa-apa. Ya, nanti dibantu teman-teman yang lainnya, Kak. Silakan ya. Saya stop share screen ya. Sudah di screenshot, Iya Kak? benar, cepat saya juga gelap Kak. Mati lampu ya Kak Mas nih. Sinyal di sana berarti, Kak. Saya stop share screen ini ya, Kak. Iya, Oke. iya Kak jelas. Saya akan bagikan link Padletnya. Di room chat ada, Kak. Sudah kelihatan, Kak? Sudah. Oke, silakan. Kakak-kakak kerjakan.
Oh, ini diapain lagi ya? Astagfirullah. Sampai pakai jilbab. Halo, aku baru masuk. Ini diapain sih? Saya izin ulang ya, kirim linknya Kak. Kak Masni cek di itu di chat kolom komentar Di nanti mana bisa suaranya? chat kolom komentar Kak. Bentar lagi saya bantu copyin. Ini memang jelek Kak, sahabat. Di kota aja jelek, apalagi di pelosok ini. Ini Kak udah saya kirim Kak Masni di kolom komentar. Karena nggak tak saya kirim di grup Kak Masni, nanti diisi padat. Oke, terima kasih ya, Kak. Maaf, ini tadi mental. Beli senggol siapa Kak Mana bisa lagi? mental? Hilang lagi. Ya Kak ada di grup Kak. Duh. Hilangnya. Baik kakak-kakak, sembari nunggu teman-temannya lagi ngetik, silakan untuk Kak Ardi untuk apa? Membacakan ulang yang hasil ketikannya. Silakan Kak Ardi. Ya, Kak Hen. Izin kakak-kakak menyampaikan pendapat saya tentang Padlet yang dikirimkan sama Kak Hen. Soal pertama, apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang baik yang Bapak Ibu susun? Menurut saya, ya siswa dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Yang kedua, bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui ketika mereka telah berhasil pencapaiannya? Menurut saya, peserta didik dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi dan dapat melakukan gerakan yang saya berikan. Apakah rencana pembelajaran yang Bapak Ibu susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus? Menurut saya iya, RPP sudah disusun agar siswa lebih mudah memahami materi yang ada. Yang terakhir, apa yang Bapak Ibu maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Menurut saya, harapan saya RPP yang saya buat dapat menemui capaian akhir pembelajaran. Terima kasih Kak Hen. Baik, terima kasih Kak Ardi. Baik, selanjutnya next silakan untuk Kak Taufik. Kak Taufik, silakan Kak. Baik, jawaban saya pertanyaan pertama yaitu tentunya peserta didik mampu menerapkan esensi yang terkandung dalam pembelajaran dan mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana saya mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya?
perubahan pola pikir, sikap, dan psikomotor yang lebih baik. Untuk yang ketiga, tuh nggak kelihatan Kak. Untuk yang ketiga yang saya susun, apakah sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan? Sudah, karena penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang terakhir, apakah apa yang memaknai ketika menyusun perencanaan? Tujuannya yang jelas, terarah, terukur, dan tepat sasaran. Kembali lagi, pasti harus berdiferensiasi, tepat sasaran, dan menyesuaikan kebutuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Ardi dan Kak Tri. Mungkin sudah mewakili dari teman-teman sekalian. Nanti kakak-kakak di luar Zoom ini, silakan kakak-kakak melanjutkan isi Padlet ini ya kakak-kakak. Kita ke slide selanjutnya. Terlihat, Kak? Terlihat. Ini tadi rumusan ABCD ya kakak-kakak, merumuskan audience, behavior, kemudian kondisi, dan degree. Kemudian analisis rancangan pembelajaran. Kakak-kakak akan dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran. Jadi di garis bawahi ya kakak-kakak menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar ya yang telah kakak-kakak unggah pada sesi asinkronus yang modul sebelumnya. Dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran modul ajar untuk menganalisis keterkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya. Setiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar di dalam kelas besar nanti untuk dipresentasikan gitu kakak-kakak ya. Jadi kakak-kakak nanti tugasnya adalah menganalisis yang RPP kakak-kakak buat, kemudian kakak-kakak akan memilih salah satu RPP yang kira-kira nanti akan bisa ditampilkan. Tentunya kakak-kakak menggunakan backward design seperti tadi ya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak RPP yang lama silakan kakak-kakak ubah dan sekarang menggunakan backward design. Kemudian untuk presentasi kelompok, tiap kelompok dapat melakukan presentasi salah satu perbaikan RPP atau modul ajar. Setiap kelompok diberikan waktu 5 menit untuk mempresentasikan RPP atau modul ajar yang telah diperbaiki. Sekali lagi, yang telah diperbaiki. Kelompok lain atau fasilitator dapat memberikan umpan balik baik dari presentasi kelompoknya. Jadi kakak-kakak RPP-nya dari sekarang silakan kakak-kakak unggah ke Canva atau Google Doc ya kakak-kakak, karena nanti akan kita analisis bersama. Sama-sama Pak ya, kita saling mendoakan di dalam satu. Atau jika kakak-kakak mampu, silakan desain sendiri per kelompoknya apa yang akan diangkat, pembelajaran yang apa yang akan diangkat, silakan kakak-kakak menggunakan atau melakukan perencanaan pembelajaran menggunakan backward design. Baik ya kakak-kakak, kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Cukup jelas kakak-kakak perintahnya? Halo kakak-kakak. Putus-putus, Kak.
Cukup jelas perintahnya. Silakan ini difoto. Silakan ini difoto aja, Kak. Oh iya Kak. Jadi kakak-kakak nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Jadi kakak-kakak melakukan analisis dari RPP yang kakak-kakak unggah. Atau dipersilahkan kakak-kakak untuk membuat RPP atau modul ajar berdasarkan backward design sekarang. Gitu ya kakak-kakak. Nanti kakak-kakak akan mempresentasikan di antara kelompok 3 dan kelompok 2 dan kelompok 3 akan memberikan umpan balik gitu kakak-kakak ya. Cukup jelas kakak. Cukup jelas kakak-kakak. Putus-putus ya. Saya izin bagi kelompok ya. Iya, Kak. Iya Kak. Iya Kak, jelas. Iya benar Pak, benar Bu. Keluarnya dari daerah Pak. Anak kepental itu fasilitatornya. Saya dimandorin sama anak gadis nih. Main dulu lah tentang saya biar tahu daerah Lampung. Setelah itu nanti saya bisa bawa keluarga juga main. Juga bawa keluarga. Orang mas sekarang udah banyak jalan tol Pak. Cepet. Ya. Dari apa itu? Kakak-kakak jika ada notif langsung ditekan ya kakak-kakak. Saya hitung 1, 2, 3 silakan. Iya Kak. Waktunya 20 menit kakak-kakak mulai dari sekarang. Halo kakak-kakak. Iya Kak. Ini kelompok 1 kakak-kakak. Silakan mendesain pembelajaran menggunakan backward design kakak-kakak. Dipersilakan Kak. Silakan share screen. Saya izin ke kelompok 2. Sudah jelas Kak perintahnya? Satu kelompok ya Kak Hen? Iya, ini kelompok 1 Kak. Ya. Ya, buat modul ajar ya Kak, sesuai dengan backward design. Ayo Pak Yud, gas. Di Pak Yudi lah nengok. Ini Pak Taufik, ayo gas. Yang saya ngetik aja. Ngetik apa sih diketik ini? Ya buat modul ajarnya. Sampai Google Doc wae. Buka Google Doc, aku ndelok ngono lho. Gunaku. Gunaku lo elek. Udah ngomong-ngomong aneh Pak Haji lho. Yudi.
No. Kita dikembalikan ke awal. Nanti. Ini karena banyak yang keluar masuk, jadi kumpul di room 1 semua. Bingung juga saya. Saya bikin room jadi 3 ya, kakak-kakak izin ya. Saya ulangi lagi. Kak Hen, Iya. masih lama. Apakah Kak Hen? Saya mau nganterin ini barang ke ini. Dari sana. Menang-menang, Pai. Lagi retol aja menang-menang Pai Hen. Ya dari kedah mak. Nan Pai. Bisa beradaptasi. Istilahnya itu bahasanya juga lagi tugas-tugas sama ya. Ya. Sekarang ini tinggal berpercaya lagi jadi kasar ya, ya besar, ya. Jadi kadang-kadang orang nggak tahu kayaknya apa gitu pak ya, cuman ya namanya dari apa itu cara berbicara emang ini udah bawa dari suku mereka, tapi saya paham Sunda itu ada dua, Sunda kasar istilahnya sama Sunda halus. Cuman ya bukan karena istilahnya yang dia ngomong karena nugas-nugas dia bawanya marah, cuma istilah emang sudah intonasinya, iya, iya, intonasinya emang beda-beda. Halo Kak Evrita. Kak Evrita. Kak Evrita. Masih Pak, apa itu mereka kayaknya mau tiga kayak itu. Saya lihat 1, 2, banyak Pak, ada 8.
Enggak, tergantung jalur perlu. Tapi yang kayak kon balik lagi ya, Kak? Ya ini dari room utama ya. Oke, baik kakak-kakak, waktu sudah habis. Silakan dari kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya mengenai modul ajar yang sudah kakak-kakak buat. Untuk kita game aja ya kakak-kakak ya. Siap? Iya, Kak. Silakan. Untuk kelompok 1, Kak Ardi silakan menggunakan fitur chat. Siap ya, Kak Ardi ya, kelompok 1. Kelompok 2, Kak Fauzi di fitur chat. Kemudian kelompok 3, Kak Henry gunakan fitur chat. Ketika saya bicara 1, 2, 3, silakan kakak-kakak tekan berbarengan. Siap ya, kakak-kakak? Halo? Iya Kak, iya. Halo, halo. I'm ready. Siap, ready. Oke. RPP atau modul ajar yang kakak susun tadi menggunakan pendekatan backward design. Apakah benar atau salah? 1, 2, 3, tulis dulu ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enter. Oke, Kak Fauzi yang terakhir. Silakan Kak Fauzi untuk presentasi duluan. Kelompok Kak Fauzi, silakan. Unik. Ya Siap. Allah ya Tuhanku, mental sana mental sini masuk. Ya Allah ya Ini makin Tuhan. telat nih. Jadi sengaja menit yang terakhir. Sebenarnya tadi itu kurang paham apa kuisnya apa cuma oke. Yo happy Kak Happy belum dikirim Kak Happy. Sudah Kak, saya sudah kirim ke Kakak. Yang pertama saya kirim. Enggak nyampe. Udah Kak. masuk juga kok, Kak. Lewat WA Pak Sudah Fasil. masuk.
Enggak nyampe ini. Lewat PA pribadi. Kak, tolong ini modul ajar saya. Tanda seru. Oh, sabar ya, sabar, harap maklum ya. Saya yang duluan dan tinggal saya yang Mas, Bu uhui. Happy. Oke, Bu kita Happy buat ini. santai. Ya. Mohon maaf Bu Happy. Gimana Ibu? Ini sudah saya kirim ke Kak Hen-nya langsung. Oke, Kak Hen, oke, tolong oke, Kak oke. Hen gitu ya. Oke. Bentar ya. Sudah, Kak. Oke. Oke, saya izin share screen. Halo Kak Pau. Siap. HP-nya Ayah di mana ya? Nak, tolong Nak. Biar Ibu tethering sama HP Ayah. Sudah nampak, Kak? Belum. Belum nampak Kak Hen. Iya, sinyal. Biasa, Kak. Kalau enggak pak kelompok yang lain dulu Kak Hen. Oke, kelompok 2 ya. Saya persilakan untuk kelompok 2 terlebih dahulu. Ya. Ayo kelompok 2, silakan kakak-kakak kelompok 2. Kak kelompok 3 Kak Henry, silakan Kak Henry. Halo Kak Henry. Ya, Kak. Ya, silakan Kak. Waktunya 5 menit ya, Kak. Apanya, Kak? Waktunya 5 menit, silakan share screen, Kak. Oke. Oke, untuk kelompok 1 dan kelompok 2, silakan memberi umpan balik ya kakak-kakak dari modul ajar yang di-share oleh kelompok 3. Oke, Kak. Kalau ada pertanyaan atau masukan, silahkan, Kak. Dipaparkan dulu, Kak. Kak Henry, silakan dipaparkan dulu, Kak. Poin-poinnya saja, Kak.
Halo? Kak Henry? Nah, Oh, dipaparkan dulu Kak, nanti ada pertanyaan, ada umpan balik gitu Kak. Kalau Kakak nggak maparkan, gimana mau nanya? oke. Silakan Kak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau modul ajar saya. Sebelumnya belum saya praktekin sih Kak, karena belum ngambil video juga. Yang pertama identitas sekolah, ya jelas ada satuan pendidikan, kelas, semester, tahun, lingkup materi pelaksana, nama penyusun. Di B-nya pencapaian pembelajaran, C-nya kompetisi awal, D-nya profil belajar Pancasila yaitu mandiri, gotong royong, benala kritis, E-nya sarana dan prasarana. Yang pastinya lapangan bola basket, kun dan keranjang. Targetnya jelas peserta didik, metode pembelajaran, dan kompetisi inti atau tujuan pembelajaran. Yang B-nya asesmen, C-nya pemahaman bermakna, D-nya pertanyaan permatik, E-nya persiapan pembelajaran yaitu membaca kembali modul ajar, membaca buku-buku sumber terkait, menyiapkan alat-alat pembelajaran seperti bola basket, kun dan keranjang, dan memutarkan video untuk pembelajaran biar anak lebih paham. Kegiatan pembelajaran yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan terakhir adalah penutup. F-nya pengayaan dan media remedial, G-nya refleksi peserta didik dan guru. Nah, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Kalau ada masukan buat kakak-kakak, siap ditampung. Cukup kayaknya Kak. Oke, cukup. Silakan Kakak ke kelompok 1 untuk memberikan saran, kritik, atau umpan balik. Silakan. Kak Hen. Kak Henry. Ya, silakan. Coba dinaikin Kak Hen. Kita bahas dari yang pertama, dari capaian pembelajarannya. Nah, di sini Kak. Nah, tuh untuk Kak Hen, pertanyaannya ini kita kan tadi kan dalam menyusun pembelajaran itu rumusan pembelajaran itu kan ada rumusan ABCD. Apakah di capaian pembelajarannya itu udah mengena semua Kak Hen? Gimana Kak? Ulang Kak. Ya, itu di capaian pembelajaran itu kan kita tadi disuruh pakai rumusan A, B, C, D. Apakah itu sudah menyakup semuanya atau belum Kak? Kalau menurut saya Kak udah mencakup Kak, karena di situ pertama ABCD-nya udah, pertama peserta didik ya emang nggak peserta didik Kak Henry. Iya Kak. Gimana, cukup jelas pertanyaan tadi dari Kak Tri? Cukup jelas Kak, cuman sudah apa ya? Sudah terproses ABCD-nya kayak gitu Kak. Dalam proses ABCD.
Iya. Gimana menurut Kak Tri? Kalau di pencapaian tadi di tujuan Kak. Ya, tujuan pembelajaran itu ya peserta didik mampu menjelaskan ini, cuman tidak kayak contoh Kak Hen tadi, siswa peserta didik apa tadi melakukan apa yang tadi Kak, yang contoh kayak cuman kan saya materinya bola basket nih. Ya bola basket benar. ABC-nya A-nya kan peserta didik. Iya. B-nya itu kalau nggak salah, bentar. Lupa ingat. Behavior. Ya. Kondisional dan degree Kak. Iya. Sudah mencangkup menurut Kak Henry ya? Kok tambah jam di pasang. Ini harusnya 20.55 udah selesai. Oke, lanjut Kak Tri. Kak Henry, selanjutnya ada pertanyaan lain. Kak Happy, silakan Kak Happy. Nanti kita lakukan penebalan gitu Kak ya. Kita berikan pemahaman lagi. Yuk next Kak Happy, silakan. Baik, terima kasih Kak, Kakak Fasil dan kakak yang lainnya. Izinkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menanggapi ya Kak Henry dengan modul ajar atau RPP yang sudah dibuat sama Kak Henry. Pertanyaan yang pertama, untuk jenjang yang Kak Henry ampu di sekolah Kak Henry itu, modul ajarnya itu diutamakan dengan usia anak atau diutamakan dengan minat bakat anak? Seperti itu Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan teman-teman kelompoknya, silakan bantu. Gimana Kak? Tadi Kak Happy? Pertanyaannya, modul ajar atau RPP yang Kakak Henry buat itu, Kak Henry buat itu mengutamakannya itu modul ajarnya mengutamakan sesuai dengan usia anak atau mengutamakan dengan minat bakat anak. Seperti itu Kak. Terima kasih. Kalau saya sih Kak, bukan usia Kak, karena modul ajar yang saya buat ini menurut saya sesuai dengan minat anak Kak, karena mayoritas tempat sekolahan saya sih Kak, karena fasilitasnya udah memadai di lingkungan sekolah saya, lapangannya ada, keranjang buat ringnya juga udah standar nasional, malahan anak-anak dikasih ring standar nasional itu malahan dorang tahu, artinya tubuh tinggi badan dorang kan nggak mencapai. Kalau di tempat saya udah sesuai Kak, sesuai dengan yang udah ada fasilitasnya, bukan karena nggak ada gitu. Oke, jadi sesuai dengan fasilitas atau keadaan di lingkungan sekolahnya Kak Hen ya, begitu ya. Baik, terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok Kak Henry ya.
Selanjutnya kelompok 1 silakan. Kak Henry boleh stop share screen Kak Henry, nanti kita lakukan penebalan di akhir. Waktu sudah habis juga, silakan Kak Ardi, Kak Dwi, Kak Taufik, dan Kak Tri. Ayo Kak Taufik, gas. Kelihatan semuanya? Iya, cukup jelas Kak. Silakan Kak Kania, moderator. Halo Kak Kania, halo. Kepental dia Kak. Digas saja Kak. Silakan Kak Tri dan Kak Adi nanti berbagi tugas. Oke, sini kami akan mempresentasikan modul ajar yang telah kami rembuk atau komunikasikan dalam room tadi. Ya Kak Topik, mulai agak ke bawah. Perkenalkan kelompok kami SDN Ickiwir. Lanjut Kak. Ya, capaian pembelajaran kami, peserta didik mampu mengidentifikasi kit atletik pada nomor KG Escape. Tujuannya, peserta didik dapat mempraktikkan cara berlari dan dalam cabang olahraga kit atletik pada nomor KG Escape tanpa menjatuhkan gawang rintang. Lanjut. Nah, langkah-langkahnya ada 5. Besok semua nih. Ya, lanjut. Lanjut aja Kak. Ya, karena terlalu panjang juga. Yang penting kita sama-sama melihat share screen-nya. Guru membagi 5 kelompok melalui berat badan, postur tubuh, dan kemampuan lainnya. Kegiatan inti membagi kelompok 30 meter, jarak 30 meter, 50 meter, dan 80 meter. Lanjut. Kriteria penilaian ada kecepatan, teknik berlari, dan kelincahan. Kegiatan akhir, lanjut. Quote, pendidikan dan dedikasi adalah 2 sejoli yang tidak dapat dipisahkan seperti aku dan kamu. Iya, kamu. Nah, lanjut ke topik. Izin Kak Ardi ke atas sedikit setelah tujuan pembelajaran. Saya lihat Kak Ardi. Kak Topik yang megang screen-nya, Kak. Oh, Kak Taufik, setelah tujuan pembelajaran Kak. Langkah-langkah pembelajaran. Ini setelah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran. Terus bawahnya lagi Kak. Tadi asesmennya di akhir ya Kak ya? Di tengah Kak. Mana Kak? Nih. Iya, kriteria penilaian ya. Ya silakan Kak, lanjut. Terus? Udah? Udah, cukup aja Kak. Udah Kak Hen? Iya, sudah cukup. Lanjut, cukup ya. Saya kira-kira cukup jelas semua ya, kakak-kakak semua. Saya ingin melakukan penebalan untuk di kelompok. Ada pertanyaan dari kelompok selanjutnya, silakan. Kelompok berapa Kak Ardi, kelompok Kak Fauzi dan kelompok Kak Henry, silakan. Jika ada yang mau ditebalkan atau ada pertanyaan untuk menguatkan lagi Kak. Iya, silakan. Dari kelompok 2 dan kelompok 3 silakan waktunya. Cukup Kak. Cukup ya? Cukup Kak, cukup. Oke, cukup. Oke, lanjut ya. Oke, terima kasih Kak. Udah ya? Oke, ya siap. Terima kasih teman-teman. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Oke,
Saya melakukan umpan balik ya kakak-kakak untuk Kak Henry ya. Ini peserta didik ya dari tujuan pembelajarannya Kak Henry. Peserta didik baru mulai mengenal gerak dasar dribbling, baru mengenal. Ya, ini kita garis bawahi ya kakak. Peserta didik baru mengenal gerak dasar dribbling, shooting dalam permainan bola basket. Nah, ini menurut saya belum ABCD kakak-kakak. Ya. Saya analisis sedikit kakak-kakak, saya ubah ya. Peserta didik mampu melakukan gerak dasar dribbling, shooting dalam permainan bola basket secara sederhana. Sederhana dan mengenal itu mungkin lebih mudah ya Kak, sama artinya ya kakak-kakak ya. Cuman lebih mengena secara sederhana gitu Kak Henry ya. Nanti kita lakukan penguatan lagi Kak Henry ya. Ya, jadi kalau belum mengenal itu artinya apa ya? Awam bener anak menurut saya ya Kak Henry ya. Nanti kita telaah bersama-sama. Apa saya yang kurang memahami, nanti kita telaah bersama-sama ya Kak Henry ya. Selanjutnya juga Kak Henry tadi asesmennya itu di akhir saya lihat Kak Henry. Sedangkan kalau kita menggunakan backward design, asesmennya di awal setelah tujuan pembelajaran gitu Kak Henry ya. Untuk di kelompok Kak Henry ya. Nanti Kak Henry ubah nanti. Setelah itu silakan Kak Henry upload di modul 1.6. Kemudian untuk Kak Ardi, saya bagus sekali Kak Ardi tadi dari modul ajarnya ya, sangat diferensiasi. Jadi anak-anak itu apa ya, Kak Ardi sama kelompok Kak siapa ya? Kak Ardi, Kak Tri, Kak Taufik. Dan Kak siapa ini? Satunya Meli ya, Kak Dwi Kania. Sangat diferensiasi sekali, jadi anak-anak itu disesuaikan dengan kemampuan dia ya Kak Tri ya, benar ya Kak Tri? Ya Kak, benar. 50 berapa meter itu berbeda-beda setiap jenjang anak. Jadi Kak Tri ini sudah melakukan asesmen awal pembelajaran, asesmen diagnostik ya awal pembelajaran. Jadi mengetahui kemampuan dasar anak di awal pembelajaran. Jadi jadi kriterianya tadi silakan Kak Ardi ubah, letakkan di atas di bagian setelah tujuan pembelajaran gitu Kak Ardi ya, Kak Tri ya. Ya Kak. Ya, jadi asesmen kita letakkan di atas untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran kita tersebut. Kira-kira dari 2 modul ajar yang kakak-kakak paparkan bersama, kira-kira sudah jelas kakak? Apa perlu ditambah lagi Kak Hekti? Jelas Kak, jelas. Cukup jelas ya? Jelas. Oke, jelas. Oke, terima kasih kakak. Saya izin share screen selanjutnya. Jadi kakak-kakak yang modul ajarnya yang sudah direvisi tadi, silakan lakukan perbaikan ya kakak-kakak ya. Oke, ini lakukan. Share screen saya kelihatan, Kak? Ya Kak, kelihatan Kak. Kakak-kakak akan belajar secara mandiri untuk menyempurnakan RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama saya ya kakak-kakak untuk mengubah hasil perbaikan RPP atau modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backward design. Yang pastinya kakak-kakak dipastikan backward design itu adalah asesmen untuk pembelajaran ya, kriteria penilaian ya, kriteria penilaian kita, asesmen pembelajaran kita itu berada di setelah tujuan pembelajaran. Itu saja cukup jelas kakak. Jadi yang kedua, yang nomor strip yang kedua, satunya pada bagian lakukan 1.6 perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian akhir nyata di akhir modul 2 kakak-kakak. Kakak-kakak akan diberikan waktu untuk mengerjakan dan unggah bersama dengan perangkat tugas dilakukan pada alur aksi nyata nantinya. Baik kakak-kakak, kita ke slide selanjutnya. Pada akhir sesi ini kakak-kakak dapat menyusun
rencana program pembelajaran PJOK dengan backward design. Jadi kira-kira kakak-kakak sudah jelas tadi, baik yang revisi maupun yang sudah bagus tadi. Kemudian silakan kakak-kakak sesuaikan dengan keadaan sekolah dan sesuaikan dengan modul ajar yang sudah direvisi tadi. Jadi kakak-kakak sekarang mulai merefleksikan kegiatan, oh ternyata RPP kita, modul ajar kita ternyata lebih unik kakak-kakak dibandingkan mata pelajaran lain. Karena kita menggunakan backward design itu seperti itu kakak-kakak ya. Jadi kita harus mengetahui kemampuan peserta didik di awal pembelajaran. Cukup jelas kakak-kakak. Ini yang akhir-akhirnya kita tunggu yaitu ucapan. Ucapan apa Kak Tri? Terima kasih. Mencur nepung terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, izin share screen kakak-kakak. Baik kakak-kakak, untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita tutup kegiatan ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Alhamdulillahirabbil kita alamin. lakukan foto bersama dengan tiga gerakan yang akan diposekan oleh Kak Meli. Kak Meli, open cam Kak Meli. Pose aja Kak Meli, pose. Pandai sirap, pandai sirap. Orang pose Kak, om jamu jogo Kak Meli aja. Terus Kak siapa? Kak Tri, Kak Elis, Kak Dwi. Yang dengar ni ku kawahan. Open cam, harus foto Wi. Harus foto. Apa itu di? Yo. Open cam semua Kak. Kita mau foto. Lihat Kak Tri udah rebahan itu. Siap-siap rebahan Kak Tri. Ayo siap, kita foto bersama. Kak Oksela, Kak Evrita. Kak Evrita, semangat Kak Evrita. Kak Fauzi. Ini gaya apa Kak? Gigi Kak Fauzi. Ayo di, mulutmu turun nggak di lomba? Ya silakan. Kak Elis bisa open cam. Ayo open cam semua yuk, biar seru yuk. Kak Yesi. Ayo biar cepat. Kak Oksela yuk. Cepat. Kak Ardi sudah belajar P3K itu. Wetengmu Tri, kondisikan wetengmu. Kak Oksela, Kak Mas nih nggak bisa ya? Oke, siap foto. Gaya akan dipandu oleh Kak Henry. Gaya pertama, silakan. Nah, lo buka lo kamera hand. Jangan angka. No, angka. No. Aku nggak kelihatan Henry di sini. Iya Kak Henry, apa Kak Henry? Silakan. Oksela, Willy, open mic, open cam. Mana Kak Willy? Emang ada? Ego lagi ya. Ini lagi cepet lagi 1, 2, 3. Ayo siap. Gimana? Pusing terus Kak Taufik. Bengok Kak Taufik, Kak pusing jogo. Enggak Taufik. Gimana? Iya. Aku mak tanda aja pusing jogo Taufik. Gini ya. Cibi-cibi yuk. So, iya. 1, 2, 3. Sabar. Ulang. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yuk, sekali lagi. Raimu Pak Tri. Kayak Bu Yesi itu loh, manis banget kayaknya. Gimana? Ngelet. Kayak sih mundur dikit dong. Tuh malah gitu. Ada tidur. Kak Yesi mundur dikit dong, Kak Yesi mundur dikit. Awas suaminya dengar. Cantiknya kelebihan. 1. Mulutnya ditutup ya berarti ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Warahmatullahi wabarakatuh. Kakaknya nggak mental, sesi foto.
Positif enggak? Positif kalau sesi foto berarti panjang. Kalau foto pasti kelihatan. Alasan doang mental karena takut Alhamdulillah presentasi. kelompok kami nggak jadi presentase. Kartu merah.